Pemirsa, sikap PDI Perjuangan yang tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo memantik tanya. Padahal selama ini partai besutan Megawati Soekarno Putri itu bisa menahan diri dan cenderung tidak reaktif menanggapi majunya Gibran menjadi cawapres. Namun dalam 3 hari terakhir ini justru banyak peluru yang dimuntahkan PDIP untuk Jokowi, mulai dari isu Jokowi 3 periode, tekanan keras kekuasaan hingga privilege untuk keluarga Joko Widodo. Lalu benarkah PDIP sedang melakukan serangan balasan terhadap Presiden Joko Widodo? Sudah bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Bang Sukur dan Mas Adi Prai. Selamat malam Mbak Vera, Bang Sukur, selamat malam Mas Adi. Oke, salam sehat semuanya. Saya ke Bang Sukur dulu ya. Bang Sukur, ada apa dengan PDIP yang beberapa waktu lalu adem ayem, sekarang cenderung mengungkapkan kekecewaan, lebih terbuka dan cenderung keras di hadapan publik? Ini terkait soal isu privilege, kemudian Jokowi 3 periode hingga kartu truf. Ada apa dengan PDIP, Bang Sukur? Ya, tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan, kami fine-fine aja, ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman saya atau kader-kader PDI Perjuangan adalah sebuah fakta kan, yang tidak bisa dipungkiri, ya. Nah, mulai dari isu 3 periode, perpanjangan masa jabatan, kita menyampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai serangan kepada Pak Jokowi, saya pikir juga tidak. Kita tidak memaki Pak Jokowi, kita tidak menjelek-jelekkan Pak Jokowi, kita menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya. Itu adalah sebuah fakta, kan itu ada jejak digitalnya. Nah, mulai dari 3 periode seperti yang saya sampaikan tadi, terus kemudian perpanjangan masa jabatan, terus kemudian yang proses di MK, ya kan, semua orang punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan, itu adalah hak warga negara, ya. Nah, tetapi kan ada undang-undang, ya, yang membatasi usia. Nah, tentu saja untuk meloloskan seseorang, kan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga memahami. Jadi jangan dilihat sebagai itu sebuah serangan, kita menyampaikan. Nah, apa yang kita alami, ya, perintah Ketua Umum kepada kami jelas, bekerja lebih keras lagi, turun ke bawah, sapa masyarakat, sampaikan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah kader terbaik bangsa ini yang akan membangun bangsa ini ke depan, kan itu. Jadi kalau disampaikan menjadi sebuah serangan kepada Pak Jokowi, saya pikir tidak. Kita menyampaikan semua fakta-fakta yang ada, kita tidak menjelekkan Pak Jokowi, kita tidak menjelekkan siapapun, kita menyampaikan fakta. Dan kita tahu kan sekarang di MK kan, itu sudah proses MK, itulah. Bukan sebuah serangan, tapi mengapa fakta ini momentumnya diungkapnya sekarang, Bang Sukur? Ya, sebenarnya dari awal kan kita berbicara itu, dan masyarakat kan tahu fakta itu, dan kita mengingatkan masyarakat saja. Kan kita ingat dulu beberapa ya bulan yang lewat, 1 tahun, 1,5 tahun yang lewat, Mas Adi, mungkin kalau di jejak digitalnya ada itu, bahkan ada menteri kan yang mengaku memiliki database ratusan juta masyarakat yang menginginkan 3 periode, ya kan? Nah, pada saat itu mendapatkan tantangan dari masyarakat, ya ide itu tidak bisa dikembangkan. Nah, dan dari awal kan kami PDI Perjuangan kan melalui Ketua Umum kan mengatakan tidak bisa, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar dan melanggar tatanan bernegara, kan. Jadi ya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan. Kami fokus, ya, turun ke bawah, door to door, bertarung di TPS, ya, untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden serta anggota-anggota legislatif yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi bukan serangan, tapi hanya menunjukkan kekecewaan saja kepada publik, begitu ya, Bang Sukur? Loh, jangan juga. Jadi kami tidak ada masalah, ya. Ya, setiap orang kan berhak untuk meninggalkan. Tetapi kan untuk pergi itu hak setiap orang. Dan kami tidak memiliki privilege untuk menahan seseorang agar bersama dengan kami apapun yang pernah kami lakukan kepada orang tersebut. Nah, tetapi kan itu masalah moral dan etika. Biarlah masyarakat yang melihat itu, kan. Apakah memang, ya, adalah sebuah kebiasaan, atau apalagi masyarakat kita di Indonesia, orang yang berjasa dengan kita, orang yang mencintai kita. Bisa bayangkan, Mbak, 2 periode, ya, kita pileg, ya.
Kami berdiri di garda terdepan yang mengatakan Pak Jokowi adalah PKI, pelangak pelongo, tidak layak menjadi presiden, kami ada di depan tuh. Dan sekarang ada tidak satu kader PDI Perjuangan pun yang mengatakan itu, tidak. Dan kami tetap membela, menjaga. Kami tidak ingin, sebenarnya apa fakta yang kami sampaikan ini juga kan bahagian dari menjaga Pak Jokowi agar jangan kebablasan, agar jangan berubah menjadi totaliter, agar jangan memaksakan sebuah kehendak apapun yang terjadi. Misalnya contoh ya, Gibran tiba-tiba menjadi calon wakil presiden padahal ada masalah di undang-undang. Nah, undang-undang itu kan bisa dibatalkan atau dirubah oleh MK, dan kebetulan juga pamannya Mas Gibran sebagai ketua MK, kan itu sekarang jadi masalah. Kita mengatakan fakta, kita mencintai bangsa ini, kita mencintai Pak Jokowi kok. Oke. Tapi kan yang mungkin ditangkap oleh publik saat ini, mengapa kecewanya harus kepada Jokowi? Apakah majunya Gibran itu adalah ambisi Jokowi sebagai seorang ayah? Bang Sukur. Begini loh, setiap ayah memiliki ambisi, Mbak Feraya. Saya, Mas Adi, pasti setiap ayah memiliki ambisi. Memiliki keinginan anaknya untuk maju. Memiliki keinginan anaknya untuk besar dan menjadi hebat. Bahkan lebih hebat dari dirinya sebagai seorang ayah. Saya pikir itu sah. Dan itu lumrah. Tetapi yang tidak boleh adalah jangan keinginan saya sebagai seorang ayah, keinginan Mas Adi sebagai seorang ayah, ya, melanggar aturan-aturan, melanggar undang-undang yang harus dihormati dan kita jaga semua. Itu loh masalahnya loh. Jadi kalau itu dikatakan ambisi Pak Jokowi, ya kalau dikatakan tidak ya salah juga lah. Setiap orang memiliki keinginan kok. Coba nanti ditanya Mas Adi, pasti ingin anaknya menjadi orang hebat, lebih hebat dari Mas Adi. Ya, Mas Adi sekarang sudah sangat hebat sekali. Nah, tetapi kan yang kita harus menjaga etika, kita menjaga peraturan. Nah, itu yang menurut kita dilanggar dan menurut banyak masyarakat dilanggar. Sehingga tiba-tiba ya kan sebenarnya kan lucu-lucuan nih Mas Adi nanti, dan ahli tata hukum negara Mas Yusril juga kan sudah menyampaikan secara intelektual kan akan terjadi timbul masalah. Usianya tetap, tetapi pengalaman itu kan menuju ke Mas Gibran langsung. Nah, apalagi kan dikatakan ini mewakili generasi muda, mempercepat pertumbuhan atau memberikan kesempatan kepada generasi muda. Apa benar Mas Gibran mewakili generasi muda? Ya pasti beda lah. Gibran itu kan anaknya presiden yang alami pengalaman seluruh generasi muda Indonesia. Generasi Indonesia itu saya sangat salut loh Mas, Mbak. Karena apa? Mereka pejuang, mereka petarung. Tidak mendapatkan karpet merah untuk menjadi orang hebat. Mereka memperoleh dengan perjuangan keringat. Nah, Mas Gibran apakah dengan perjuangan, dengan keringat, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi calon wakil presiden? Nah, yang lebih tepat bisa menjawab itu pengamat yang bisa mengatasi, melihat segala sesuatu yang ada di masyarakat kita, Mas Adi itu. Apakah benar apa yang kami lihat gitu loh. Nanti kalau saya bicara kan ya seolah-olah ini kan karena Pak Sukur adalah PDI Perjuangan, bisa saja ngomong itu loh. Nah, apakah benar? Jadi saya lempar ke Mas Adi Pray ya. Mas Adi Pray, bagaimana membaca suasana batin PDIP yang terrefleksi dari rilis tertulis Mas Hasto, Sekjen PDIP? Ya, saya kira memang tidak bisa dipungkiri. Secara alamiah sangat terlihat bahwa kader-kader PDIP itu sakit hati gitu ya, karena merasa ditinggalkan oleh Jokowi menuju pemilu di 2024. Kebersamaan dengan Jokowi hampir 22 tahun lamanya harus berakhir di 2024, terutama ketika Gibran dan yang kemudian bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan itu akan berhadap-hadapan dengan kader PDIP ya, Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan secara aklamatif sebagai kandidat capres. Inilah sepertinya yang kemudian membuat kenapa Hasto, kemudian Adiana Pitupulu, kemudian Mas Hinton, Mas Haribu, teman-teman yang lain di PDIP gitu ya, silih berganti menyatakan kekecewaannya. Ini tentu tidak terlepas kebersamaan yang cukup panjang gitu dengan Jokowi yang
satu persatu disebutkan bahwa Jokowi di Solo, kemudian di Jakarta jadi gubernur, dan termasuk jadi presiden seperti yang disampaikan oleh Bang Syukur tadi, itu adalah sebagai bentuk bagaimana PDIP selama ini memang selalu memberikan privilege dan karpet merah kepada Jokowi. Tapi kenapa kebersamaan yang cukup panjang ini harus berakhir dengan pisah jalan gitu ya, dengan merestui Gibran untuk bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi saya kira ini adalah ekspresi kemarahan dan sakit hati sebenarnya Mbak, yang saya kira secara eksplisit disampaikan oleh Hasto dan teman-teman PDIP yang lain. Itu satu ya. Yang kedua, saya kira memang siapapun di negara ini boleh maju ya. Mau anak muda umurnya 35 tahun, mau 20 tahun, bahkan 17 tahun. Nah, saya kira itu kabar baik bagi demokrasi kita. Yang ramai itu kan sebenarnya bukan soal Gibran yang bisa maju, tapi yang ramai itu soal seakan-akan Mahkamah Konstitusi itu ya mengeluarkan satu keputusan hanya untuk meluluskan langkah politik kelompok tertentu atau figur tertentu. Ini yang sebenarnya menjadi ramai, karena kalau mau jujur sebenarnya munculnya tokoh-tokoh baru di pentas politik itu adalah bagian dari bonus yang memang selama ini dinantikan oleh begitu banyak orang. Tapi sekalipun kita menanti begitu banyak figur-figur baru, tapi tentu yang digunakan adalah cara-cara yang demokratis, elegan gitu ya, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan yang paling penting tidak ada aturan-aturan etik yang kemudian dilanggar. Saya kira di situ loh letak konteksnya. Oleh karena itu, sekalipun kita sering mendengar pernyataan dari Pak Presiden Jokowi yang mengatakan hubungan politiknya dengan PDIP dan Megawati baik-baik saja, tapi pernyataan sejumlah elit PDIP yang saya kira bisa kita lihat dalam seminggu ini sangat terbuka dan cukup keras, bahkan yang mengatakan ada semacam pembangkangan politik, PDIP ditinggalkan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu adalah suara hati dari lubuk hati yang paling dalam ya, karena apapun judulnya ya Jokowi sampai hari ini bisa jadi presiden itu tidak terlepas dari kebersamaannya dengan PDIP. Mungkin bagi PDIP itu Jokowi jadi presiden ya karena diusung oleh PDIP, bukan berasal dari partai yang lain. Saya kira disitulah kemudian konteksnya yang kita pahami. Ya inilah kemudian realitas politik yang harus kita lihat secara bersama. Betapa apapun tentang kebersamaan, apapun tentang kehebatan seorang presiden, ya memiliki hubungan yang rada kurang oke dan kurang kondusif dengan partai pengusungnya, yaitu hubungan politik antara Jokowi dan PDIP. Saya kira di situ, Mbak. Oke, saya ingin juga menanyakan ke Bang Syukur ya soal kartu truf yang disampaikan oleh Mas Hasto, bahwa kartu truf ini digunakan untuk menekan Ketua Umum Parpol sehingga mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time.